Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Jumat tanggal 16 Mei 2025, tertulis di dalam surat Yudas pasal 1 ayat 2. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Rahmat, damai, sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Sikop madihamu asini roha dohot dame, dohot haholongon di roha. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Allah, hidup kita tentu akan selalu berhadapan dengan berbagai-bagai pergumulan. Ada masalah kesehatan, ada kelelahan batin, tekanan psikologis oleh karena pekerjaan, hubungan keluarga, beban ekonomi, dan barangkali saja sedang meragukan peran dan campur tangan Tuhan atas keadaan yang mungkin terlalu berat untuk dijalani. Saat inilah kita semua rindu akan sesuatu yang dapat membuat jiwa kita tenang, walaupun masih harus terus berjuang memenangkan pergumulan hidup, meski masih menunggu kesembuhan dan masih mengalami sakit. Kita butuh ketenangan, meski masih harus berlelah menjalani hidup secara fisik. Kita harus tetap semangat dan kuat untuk menjalani hari-hari hidup kita. Lewat nas hari ini, sekalipun ini adalah ayat pendek dari surat Yudas, meskipun hanya satu kalimat pembuka, tetapi menyimpan kekayaan spiritual yang luar biasa, yang menjadi jaminan sumber kekuatan spiritual buat kita hari ini. Yudas menuliskan, rahmat, damai, sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Dan kiranya kita terima dalam doa dan harapan yang kuat. Hari ini mari kita renungkan 3 kata kunci dari ayat ini, yaitu rahmat, damai sejahtera, dan kasih, dan bagaimana semuanya melimpah atas hidup kita sebagai orang percaya. Rahmat atau kasih karunia yaitu anugerah atau charis, berarti pemberian dari Allah yang sesungguhnya tidak layak kita terima oleh karena keberdosaan kita. Itulah dasar dari keselamatan kita, sebagaimana diungkapkan oleh Paulus dalam Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia kamu telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini adalah hal yang harus benar-benar kita sadari, supaya kita memiliki motivasi yang terus terjaga dalam merespon hidup kita. Kita semua pasti mendapatkan kasih karunia itu. Kemudian kata damai sejahtera yaitu ketenteraman yang melampaui keadaan. Damai sejahtera atau eirene bukanlah hanya keadaan tanpa adanya konflik, tetapi sebuah ketenangan hati dan pikiran di tengah badai pergumulan hidup kita. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 17, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Di tengah kekhawatiran dan kesibukan kita akan tetap mengalami damai sejahtera karena Tuhan yang menganugerahkannya bagi kita. Dan yang terakhir adalah kata kasih, yaitu ikatan yang memelihara dan menguatkan persekutuan dan kebersamaan kita di tengah-tengah dinamika hidup kita. Tuhan akan melimpahi hidup kita dengan kasih, sehingga sekalipun mengalami berbagai persoalan hidup, nilai pengorbanan, kepedulian, dan kebersamaan itu selalu ada. Limpahan semua kebaikan Tuhan inilah menjadi alasan bagi kita untuk menikmati hari-hari hidup kita, tetap bersemangat dan dalam ucapan syukur kepada Tuhan kita di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.